Oktober 2014 kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dua Perpu nomor 1 tahun 2014 dan juga Perpu nomor 2 tahun 2014 untuk nanti kita lihat bagaimana akan diputuskan atau tidak oleh DPRD. Dan yang pasti juga DPR, Pak, mohon maaf, dan pasti saya juga masih bersama dengan Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pak Dirjen, ini kalau kita berbicara mengenai apa yang diributkan langsung dan tidak langsung ataupun juga Perpu nomor 1 tahun 2014 ada beberapa poin-poin yang diperbaiki tanda kutipnya. Apa yang diributkan langsung dan tidak langsung ataupun juga Perpu nomor 1 tahun 2014 ada beberapa poin-poin yang diperbaiki tanda kutipnya. Mengenai politik itu sudah 61 kepala daerah mempraktekkan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan apakah memang itu memiliki kemampuan, kompetensi untuk memimpin daerah atau lebih karena politik pengaruh dari kepala daerah itu saja. Nah, oleh karena itu ketika kita membahas di DPR disepakati atau diatur di dalam undang-undang. Nah, sekarang menjadi Perpu nomor 1 2014, pengaturannya adalah calon tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, apa itu konflik kepentingan dengan petahana? Tidak boleh mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah ke atas, ke bawah, dan ke samping satu tingkat. Berarti istri, anak? Ya, istri, anak, atau suami, istri atau suami, ya anaknya, kemudian ke samping saudaranya, kakak adik, ya kan? Oke, tapi kalau langsung ya Pak, kalau dijedakan? Ya, bisa, nah ada aturannya memang, itu ada cutting off-nya, jeda satu periode 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, boleh yang bersangkutan maju, karena memang pertahanannya sudah tidak jadi kepala daerah. Nah, itu pengaturan yang baru di dalam Perpu nomor 1 2014 dimuat itu. Nah, isu yang juga menjadi penting adalah mengenai biaya yang katanya tinggi sekali, Pak. Sampai ada yang mengatakan 2T untuk daerah-daerah besar, provinsi-provinsi besar. Ada yang mengatakan sampai wali kota dan bupati sampai angka di 500-an M dan sebagainya. Nah, ini diperbaiki seperti apa di Perpu ini? Nah, ini memang kita kan menjadi persoalan, yaitu mahalnya biaya pilkada. Mahalnya ada dua nih. Mahalnya biaya penyelenggaraan dengan mengeluarkan dana dari APBN atau APBD. Nah, yang kedua mahal biaya yang dikeluarkan oleh calon, oleh kandidat, yang berujung kepada banyak kasus kepala daerah kita kena proses hukum. Ya, 335 angka yang terakhir dari 524 yang tersangkut persoalan hukum. 86% adalah kasus korupsi. Nah, ini persoalan. Lalu bagaimana cara kita mencari jalan keluar? Nah, dicoba diatasi dengan mengatur dana pilkada yang murah, tidak mahal. Seperti apa? Nah, bagaimana yang murah, yang tidak mahal? Itu kita sepakat dengan Dewan, juga dibantu oleh kawan-kawan KPU, yaitu untuk melaksanakan pilkada serentak. Jadi satu kali pergi ke bilik suara, langsung rakyat memilih bupatinya atau wali kota dan gubernurnya. Satu kali datang. Nah, dengan begitu biaya penyelenggaraan menjadi murah. Sampai ditekan biaya murahnya itu sekitar 60%. Itu sudah dihitung? Iya, kalau itu hasil data KPU. Karena yang paling mahal biaya penyelenggaraan, terutama biaya panitia atau penyelenggara pilkada. Jadi kalau biayanya misalnya katakanlah 100 miliar, kalau kita serentakkan pilkada itu di seluruh Indonesia, ya, itu biayanya hanya menjadi 40 miliar. Kan sangat signifikan perubahan dari uang rakyat. Uang itu bisa kita pakai untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kita sudah mulai menyiapkan pengaturan mengenai pilkada serentak ini. Serentak grup 1, namanya kelompok 1, tahun 2015 besok. Ada 204 bupati